Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Yang tadi malam kita mengatakan bahwa mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjamaah subuh. Dan tentu ada dari saudara dan saudari kita yang berharap bisa melaksanakan seperti apa yang kita lakukan ini, tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah wa syukrulillah semata, tapi kita wujudkan dengan pengamalan, melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Selanjutnya, kita tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau tadi malam kita mengingatkan bahwa target utama kita dalam berpuasa Ramadan ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 3 hal yang kita sebutkan atau kita sampaikan tadi malam untuk mewujudkan apa yang kita inginkan dari target itu. Yang pertama, kita melihat salat kita. Yang kedua, tilawah Al-Quran kita. Dan yang ketiga, melatih karakter kita. Salah satu yang kita sebutkan tadi malam adalah karakter menjaga lisan, menjaga ucapan. Nah, sehingga mudah-mudahan di 10 pertama ini kita bisa
melanggengkan salat berjamaah 5 kali sehari semalam, kemudian tilawah Al-Quran kita kalau tidak bisa 1 juz 1 hari, minimal 1 halaman sehari. Nah, kalau kita mau mencapai target yang paling minimal di bulan Ramadan ini, menghatamkan sekali, ya harus membaca 1 juz sehari agar bisa mencapai 30 juz. Nah, kemudian melatih diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Jadi mungkin kita sebelum Ramadan ini masih banyak bersenda gurau, bercanda, yang terkadang candaan itu bisa mendatangkan dosa, bahkan bisa menjadi sesuatu yang menyebabkan kita mendapatkan azab neraka, wal'iyadzu billahi min dzalik. Nah, sehingga penting untuk kita menjaga diri dari hal yang seperti itu. Selanjutnya saya ingin menambahkan sebagai pengingat diri dan untuk kita semua, bahwa di 10 kedua nanti, kalau kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyelesaikan 10 pertama ini, sehingga 3 hal dari bentuk ibadah yang kita sebutkan itu sudah menjadi sesuatu yang mendatangkan kenikmatan. Jadi salat kita memberikan perasaan nikmat, bacaan Al-Quran kita menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak benar, yang tidak baik. Nah, sehingga kalau ada yang berubah dari apa yang sudah kita lakukan di 10 pertama ini, maka kita kembali mengejar itu pada 10 yang kedua. Dan saya ingin menambahkan bahwa target utama kita pada 10 yang kedua adalah peningkatan kualitas. Ya, kalau yang tadi malam kita menyebutkan ada 2 bentuk ibadah yang dilakukan dan 1 bentuk meninggalkan, maka mari kita pada 10 yang kedua ini meningkatkan kualitas dari salat kita, kualitas dari tilawah Al-Quran kita, yang mungkin di 10 pertama kita sudah merasa bahwa salat fardu 5 kali sehari semalam kita sudah lakukan secara berjamaah dan sudah menghadirkan rasa nikmat pada diri. Kalau saya tidak melakukan salat berjamaah, ada yang kurang. Nah, sehingga kita meningkatkan pada 10 yang kedua, kita mencoba bagaimana kehadiran kita bukan hanya memuaskan diri dalam segi kita sudah berjamaah, tapi kita tingkatkan bagaimana kualitas kekhusyuan kita dalam salat berjamaah itu. Karena tidak jarang ya ujian kekhusyuan itu ada pada orang yang di samping kita, orang yang ada di kiri kanan kita. Ya, dalam satu pengajian saya ditanya, Ustadz, bagaimana hukumnya itu melihat tangannya orang ketika sholat? Saya bilang, kenapa mesti lihat tangannya orang? Bagaimana tidak dilihat, Ustadz? Nah, bergerak terus, menghilangkan kekhusyuan. Saya bilang, ya jangan dilihat, ya, jangan dilihat. Upayakan bagaimana supaya ketika kita sholat kita lihat jari tak sendiri. Tidak mesti juga tutup mata.
Karena kita punya tangan sendiri. Tangan kita yang sebelah kiri di paha kiri, tangan kanan di paha kanan. Kemudian kalau kita mau menggerakkan ketika kita tasyahud, ya, itu yang kita lihat. Tidak usah lihat yang di samping tak. Jeling-jeling. Ya, itu membuat Anda tidak khusyuk. Nah, jadi jangan mempersalahkan orang yang ada di seberang kita, ya, di sebelah kita. Sementara kita sendiri, apa penyebabnya? Salah satunya adalah kita tidak menjaga bagaimana supaya kita bisa memahami apa yang kita baca ketika kita tahiyat misalnya. Nah, kalau kita faham apa yang kita baca, ya, kita sibuk dengan itu, maka kita tidak akan sibuk dengan apa yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang kita mau tingkatkan ini pada 10 yang kedua. Ketika sholat berjamaah kita sudah mendatangkan kenikmatan, maka kita tingkatkan. Bagaimana kekhusyuan kita? Apakah sudah masuk ke dalam apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, berbahagia orang yang beriman itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salat. Nah, kalau yang di 10 pertama kita sudah berupaya untuk bagaimana supaya kita sholat berjamaah. Karena ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat itu adalah sesuatu yang berat bagi orang yang tidak khusyuk. Nah, jadi kalau kita melakukan sholat dan sudah tidak merasa terpaksa lagi untuk melakukan itu, karena kita sudah termasuk ke dalam golongan orang yang tenang, tentram batinnya untuk melakukan sholat, sudah termasuk dalam kategori khusyuk itu. Wa innaha lakabiratun, kata Allah Subhanahu wa taala, illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, bagaimana memunculkan kekhusyuan itu supaya kita tidak merasa berat lagi untuk melakukan ibadah? Ya, kalau kita sebutkan tadi malam ibadah sholat, ya. Nah, minimal ada 3 yang harus hadir pada diri kita. Nah, yang pertama adalah kita mengingat sholat ini adalah sholat terakhir. Ya, karena dalam lanjutan ayat, ya, illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, orang yang bisa khusyuk, tidak merasa berat, tidak merasa terpaksa untuk melakukan salat, bersabar, adalah orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak jarang ketika mau bertakbir mengingatkan sahabatnya, mengingatkan jamaah yang ada di belakangnya, sallu salatam muwaddi'in. Salatlah seolah-olah salat terakhir. Salat penghabisan. Nah, jadi setiap kita salat, kita menghadirkan itu. Jangan sampai ini adalah salat terakhir saya. Ya, karena bukan hanya kembali dari masjid, Bapak dan Ibu sekalian, ada orang sementara salat. Sungguh sangat indah kematian yang seperti ini. Dalam salat dia meninggal. Dalam keadaan sujud. Dalam keadaan dia berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak menyebutkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ya, Allahumma gfirli, atau minimal subhana rabbiyal a'la, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ingin menghadirkan kekhusyuan pada diri, ya yakinkan bahwa jangan sampai ini sholat terakhir. Begitu juga bagaimana supaya kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Yakinkan pada diri kita, mungkin saja ini adalah Ramadan terakhir saya.
Ya, kalau tadi malam kita mengatakan kalau kita dikasih hari pertama belum tentu dapat hari kedua, kalau dikasih hari kedua belum tentu dapat hari ketiga, dan seterusnya. Nah, sehingga kita bersungguh-sungguh mengisi hari demi hari. Nah, kemudian yang kedua, penjelasan ayat yang kedua adalah khitabnya kepada Bani Israel. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Meskipun ini khitabnya kepada Bani Israel, tapi ayat ini ada dalam Al-Quran sebagai pedoman kita sebagai orang muslim. Nah, kita larikan kepada bagaimana kita mengingat semua nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang menyuruh saya salat, hanya minta sekian dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari waktu yang panjang yang sering kita sebutkan adalah 24 jam sehari semalam. Kalau kita hanya menggunakan 10 menit untuk sekali salat, berarti ada berapa jam yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan itu bahwa Allah memberikan nikmat ini, Allah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, Allah yang memberikan nikmat berupa rezeki, harta misalnya dan sebagainya. Maka kita gunakan pada jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum bisa untuk setiap hari, setiap bulan, maka fokuskan pada hari ini, di bulan Ramadan ini. Nah, kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat yang kita baca tadi, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalau mau khusyuk, mau tidak terpaksa dalam melakukan ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ingat hari akhirat. Kalau tadi ingat kematian, bahwa hidup ini sementara, kita pasti akan kembali kepada Allah. Yang kedua, kembalinya kita bukan hanya berhenti sampai di situ saja, tapi kita diminta khawatir akan hari di mana Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungan jawab dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di sana tidak ada lagi, ya kalau sekarang ini kita bisa selamat dari hukuman ya dengan tanda tangan seseorang, di sana tidak ada yang bisa nolong. Jadi yang Allah sebutkan wattaqu yauman, ya, takutlah kamu, khawatirlah kamu akan satu hari di mana pada hari itu la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Satu jiwa, satu orang tidak bisa menolong orang lain. Yang kalau disebutkan dalam ayat yang lain di surah yang lain, ya, bahwa semua orang ingin bagaimana supaya dia bisa selamat. Kalau perlu mengorbankan yang lain. Suami mengatakan, ambil istri saya, yang punya anak ambil anak-anak saya, masukkan mereka ke dalam neraka, yang penting saya selamat. Ini kan perkataan yang tidak mungkin, ya, tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rilino lagi, tidak mungkin ada yang bisa menerima yang begini. Kalau dia mau selamat dengan mengorbankan orang lain, karena apa? Tentu istri juga akan ngomong begitu. Ambil suami saya, ambil anak-anak saya, yang penting saya selamat. Masukkan mereka ke dalam neraka. Ya, anak juga ngomong begitu. Ambil bapak saya, ambil ibu saya, masukkan mereka ke dalam neraka, yang penting saya selamat. Semua mencari keselamatan diri sendiri. Makanya biasa kita dengar gitu, akhirat itu nafsi-nafsi. Bagaimana supaya bisa selamat sendiri. Nah, di sini kita mau bagaimana membangun, ya, dalam keluarga kita,
mulai dari pribadi kita, bagaimana supaya kita sama-sama masuk surga. Kita sama-sama, kita bareng-bareng berbuat untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian latihan karakter yang kedua sebagai pelanjut apa yang melanjutkan karakter yang pertama tadi. Ya, di 10 pertama itu adalah menjaga lisan, ya, menjaga lisan. Nah, ini tidak kalah beratnya. Yang kedua ini adalah mampu memaafkan. Dan ini juga sifat ciri orang bertakwa ini. Ya. Yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat di surah Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya. Ada beberapa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya mengambil satu ya sebagai tambahan dari latihan karakter. Ya, karakter suka marah misalnya, pendendam. Ya. Di satu masjid di malam pertama saya menjelaskan ini ya, bahwa ini gampang diucapkan. Ya, gampang dibau, tapi terkadang susah. Termasuk yang berbicara ini masih sering mengatakan, sebenarnya saya maafkan, tapi deknan mikulil lufaiki. Ya, saya tidak bisa melupakan ya bagaimana perlakuanmu kepada saya. Ya, saya tidak ingin membalas. Saya tidak dendam. Cuma saya tidak bisa lupa. Padahal kalau orang pemaaf, lupakan saja. Fa'fu wasfahu. Maafkan dan biarkan. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengetahui bahwa salah satu yang menyebarkan fitnah tentang putrinya adalah sepupunya. Padahal dia membantu mulai dari hijrah sampai dia ke Madinah, ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ketahuan bahwa dia termasuk golongan ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ya, yang menyebarkan fitnah perselingkuhan itu. Padahal ini hoax ya. Jadi viral. Penyebabnya siapa? Ya sepupunya sendiri. Bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi saya tidak akan bantu lagi. Turun ayat menjelaskan yang ujungnya adalah fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maafkan dia. Biarkan. Apa kamu tidak mau dimaafkan, tidak mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karakter Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, berbeda dengan karakter kita termasuk yang berbicara. Yang ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan namanya, tapi dia merasa saya yang dimaksud ini. Tidak menunggu waktu, tidak mengatakan pikir-pikir dulu. Langsung, wallah, uhibbu ayyaghfirallahu li. Saya suka kalau Allah mengampuni. Maka dia membayar kafarah sumpahnya tadi, bahwa dia tidak akan membantu lagi dan kemudian membantu kembali. Itu yang dilakukan. Nah, ini yang bisa kita bangun pada 10 yang kedua. Ketika kita sudah merasa nikmat untuk tidak berbicara dengan bicara-bicara yang tidak ada manfaatnya, kita tingkatkan. Membuang sifat dendam, membuang sifat pemarah. Kita memaafkan. Bukan berarti tidak boleh marah sama sekali. Ya, nanti ada anak yang seharusnya sudah ditegur, dimarahi, jangan, Ustaz Ikhwan tidak boleh marah. Oh, tidak begitu.
marah pada tempatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga marah. Ya, tapi marahnya tidak memperturutkan hawa nafsu. Ya, kita bisa membaca ya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istrinya cemburu, ya, yang kedatangan khadim, pembantu dari rumah sebelah, boleh dibolana sama Ruena, dari rumah madunya membawa makanan ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Marah Aisyah, dipukul tangan orang yang bawa piring yang berisi makanan, tumpah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pungut yang masih bisa dimakan, ya, piring yang pecah ganti. Oh, kalau kita yang begini, keluar semua. Tidak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan kepada orang yang bawa, ya, maafkan, ibumu lagi tidak mood. Bahasa kita ya, lagi tidak senang. Nah, itu. Jadi melatih ya karakter kita. Nah, kemudian yang terakhir sebagai penutup, kalau tadi malam kita mengatakan bahwa apakah ya ibadah saya sudah membahagiakan? Apakah ibadah saya melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala? Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah dosa saya sudah bisa berkurang? Apakah hati saya bisa lembut, lebih lembut dari sebelumnya? Nah, itu pada 10 yang kedua. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah ketika kita diberi kesempatan memasuki fase yang ketiga, yaitu fase hari 21 sampai 30. Nah, inilah puncaknya. Ya. Puncak. Kenapa? Ya, seperti yang sudah sering kita sampaikan, di hari-hari pertama, ya, kesungguhan orang beribadah itu luar biasa. Sampai-sampai dek nagale teh masih ya, saking banyak membeludak orang di awal-awal. Tapi seiring berjalannya waktu dari hari ke hari, ya, semakin ada kemajuan. Semakin maju safnya, ya. Nah, kalau dulu 10 saf, ya, sekarang jadi 5, ya, akhirnya tinggal 1. Ini tinggal 1. Ya, saya berseloro ya di Al-Markas itu, luar biasa masjid, Masya Allah, 35 kali 25 lebar. Saya bilang ini kalau santri hilang, santri pergi liburan, ikan nama sempahnya. Kalau cuma Ustadz Fadel sekeluarga, saya gak tahu. Betul anaknya 11 tapi tidak bersama semua. Ustadz Andi Kamil, betul anaknya 11 tapi tidak bersama semua. Jadi, kalau ini yang dihadirkan ya paling 20. Nah, ini 20, 35. Lebarnya 35 meter. Ya. Sehingga ketika jadi, ya, ada salah seorang ustadz yang juga sering memberikan tausiah di kita, mengatakan bagaimana cara memenuhi ini. Ya, bagaimana supaya masjid ini bisa penuh. Dan alhamdulillah, ya, pemakaian pertama sebelum diresmikan, ya, itu bukan penuh, lebe. Ya. Jadi sholat zuhur, kemudian dilanjutkan dengan sholat jenazah. Itu ada 3 shaf di masjid lama. Artinya tidak muat orang di masjid baru. Makanya saya bilang, Ustaz, hati-hati bicara, bahaya itu bicara. Ya, jadi jangan sampai hanya karena ya mau bagaimana supaya jamaah membeludak, ya, doa diterima, ya, harus ada yang meninggal. Nauzubillah, ya. Jadi kita mau bagaimana target kita pada 10 yang terakhir ini bisa lebih meningkat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, difahami dari hadis ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir, ya, syadda mi'dzar, dia kencangkan ikat pinggangnya, artinya ya dia fokus kepada ibadah, perkuat ibadah. Wa ahya lailah, dia menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlah, dan dia membangunkan keluarganya. Difahami dari sini bahwa 10 pertama kedua itu Nabi tidak membangunkan. Nanti di 10 ketiga. Ya. Kenapa? Ya 10 pertama kedua bangun sendiri. Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai ada dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti salat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang panjang membuat kedua betisnya bengkak. Ya, karena tidak bisa berdiri lama, dia ikat tali dari satu tiang ke tiang. Kemudian dia berpegang. Kalau dia tidak bisa berdiri, dia berpegangan di tali. Kesungguhannya. Ya, meskipun ini ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan seperti itu. Kalau tidak kuat, duduk. Ya, duduk. Dan itu jadi pelajaran juga bagi kita. Kalau misalnya ya terlalu lama kita tidak kuat, ya duduk, Ki. Ya. Duduk, Ki. Kenapa? Ya, jangan sampai berdiri terpaksa ya, mengganggu sebelah kiri kanan. Nah, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembalikan pada yang 3 yang kita sebutkan tadi, salat kita, tilawah Al-Qur'an kita, kemudian menjaga lisan kita, menjaga bagaimana supaya kita tidak selalu marah, memaafkan. Nah, kita tingkatkan pada 10 yang terakhir. Kalau bisa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu, itu kita betul-betul bersungguh-sungguh ini. Jangan sampai seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa 10 pertama di Nagala Tay Masigi, 10 kedua sudah ada kemajuan, 10 ketiga ya, desi senang agak. Nah, yang kita khawatirkan kalau yang seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada orang yang disebut oleh Nabi ragi ma'anf, sungguh sangat rugi. Ya, ragi ma'anf, orang yang dakhala alaihi Ramadan thumman salah. Ya, Ramadan ya, dia dapatkan, dia masuk pada Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, walam yughfar lahu, namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat rugi, celaka orang yang seperti ini. Nah, kita tidak mau ya, kita tidak mau seperti ini. Maka dari awal kita mengingatkan diri kita bersungguh-sungguh, karena Ramadan ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat, ya, hari-harinya berbilang. De nama ita. Dari 12 bulan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita bulatkan 365 hari kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya diminta bersungguh-sungguh pada 1 bulan saja. Kalau kita tidak bisa ya mengisi 30 hari ini, yang artinya bahwa kalau kita 365 hari dikurangi 30, berarti ada 335 hari yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan yang tadi 50 menit ya, dari 24 jam sehari semalam. Kalau cuma 50 menit kita gunakan untuk beribadah, maka 23 jam plus 10 menit itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser 2 kaki anak Adam pada hari kiamat nanti sebelum ditanyai 4 perkara. Salah satu diantaranya an umrihi fima afna, umurnya di mana dia habiskan. Kalau umur kita 24 jam sehari semalam, 365 hari dalam 1 tahun. Apa yang harus kita jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak ada yang kita lakukan, tidak ada yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka di Ramadan ini kita berusaha untuk melakukan
amal andalan supaya ada yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong ya buat kita semua, terkhusus bagi yang berbicara, karena yang berbicara ini manusia biasa, macam mau pau ya, belum tentu bisa dia amalkan. Mari kita saling mengingatkan, saling menasehati. Kalau ada hal yang belum kita mampu untuk melakukannya, maka kita saling memberi motivasi, ya, saling mendorong, saling berusaha bagaimana untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita menutup kajian kita pada subuh hari ini, yang semoga kita semua mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, dan mendapatkan sesuatu yang bisa membebaskan kita dari azab neraka. Mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita, beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا غفار يا تواب يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.